rise and shine. Halo teman-teman Rise and Shine, apa kabar? Senang sekali saya Monica Sinaga bisa hadir kembali di episode kali ini ya. Dan hari ini saya sudah mengajak seorang teman saya, beliau adalah seorang psikiater anak. Topik kita kali ini adalah seputar menjaga kesehatan mental anak selama masa pandemi. Karena ternyata teman-teman problem kesehatan mental ini bukan hanya bagi orang dewasa aja loh, tapi juga bagi anak-anak. Nah, untuk itu saya sudah terhubung dengan teman saya yang bernama Melisa. Halo Melisa, apa kabar? Halo, halo. Seneng banget loh akhirnya ketemu sama Melisa ya. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Udah lama banget, 3 tahun kali ya. Dan lebih ajaibnya adalah kita sama-sama pakai baju biru hari ini. Biru, oke. Nggak janjian. Nggak janjian. Gimana kabar Tangerang hari ini selama pandemi ini? Tangerang, ya banyak yang COVID ya sekarang. Tetangga ada yang kena gitu ya. Tapi puji Tuhan aku dan keluarga sehat-sehat. Sehat Semoga ya. semuanya juga sehat ya di sini. Amin, Itu sih. amin. Tapi aktivitas kegiatan gimana? Masih berjalan atau? Saya ini banyak kan jadi asosiat psikolog gitu ya di beberapa startup kesehatan mental yang biasa pakai sekarang tinggal klik gitu ya bisa konseling gitu. Nah saya lagi aktif di situ jadi lebih aman di rumah aja. Lebih aman online. ya, benar-benar. Nah, Iya. kita kan sekarang nggak jauh-jauh dari ngomongin pandemi sebenarnya Mel, ya kan? Apalagi kan sekarang sudah masuk episode kedua, tahun kedua, ya ampun kita biasanya merayakan hari apa? Ini kita merayakan hari kedua pandemi gitu. Ya, ulang tahun COVID ya. Ulang tahun COVID. Nah, yang kita mau diskusikan adalah tentang anak-anak kan? Bahwa ternyata mereka harus mengalami yang namanya sekolah online, terus interaksi dengan teman-teman yang berkurang, bahkan mungkin yang overprotect sama sekali hilang gitu kan. Seberapa penting sih kita ini mulai memahami tentang bahaya ataupun tentang apa ya kesehatan mental itu sendiri? Oke, sebenarnya di luar COVID pun gitu ya, kita perlu ngerti gitu bahwa anak itu juga sama kayak kita. Mereka juga struggle sama kesehatan mental sebenarnya gitu ya. Kadang kita ngelihatnya ya anak-anak bermain, tapi kita nggak tahu padahal di dalam itu ada banyak hal yang terjadi sama anak-anak. Apalagi kalau misalnya dia nggak bisa cerita gitu ya. Anak ini kan susah gitu, dia belum ngerti, nggak mungkin dia bilang mama aku stres gitu ya, mama aku depresi, mama aku cemas, nggak bisa ya. Yang keluar dari anak ya perilakunya yang berbeda gitu ya. Nah dalam kondisi yang biasa aja bisa terjadi kayak gitu ya kesehatan mental, entah karena masalah di sekolah, tentang sekolah, tuntutan sekolah, tentang pertemanan, bullying, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang terjadi. Apalagi sekarang ditambah dengan kondisi yang COVID gitu ya, yang benar-benar perlu adaptasi yang besar-besaran gitu ya. Orang dewasa aja kayak kita gitu ya, itu juga adaptasinya struggle sekali gitu ya. Harus di layar, kerja di rumah, ngurusin suami, anak, waduh, itu kan juga berat buat kita. Dan anak pun ternyata juga ngalami hal yang sama. Karena sama-sama ada perubahan. Nah, perubahan ini kadang kalau tidak diterima dengan baik, ya pasti akan munculnya stres gitu. Kita aja stres, ya anak kita bisa stres juga gitu sih. Jadi combo gitu ya, ada combo double yang bisa terjadi sama anak. Ada tuntutan sekolah, tapi sekolah sekarang di rumah. Ada tuntutan dari orang tua lagi yang lebih ngeliatin anak secara langsung. Jadi itu juga bikin stres. Dan tadi keluarnya di perilaku anaknya. Yang bisa kita lihat adalah perilaku yang berubah pada anak. Itu sih. Oke, kalau tadi Melisa bilang adanya perubahan perilaku ya. Berarti kalau kayak saya sebagai ibu gitu, kira-kira ciri-ciri apa aja ya yang bisa buat jadi patokan buat para orang tua bahwa ternyata oh ini ada mulai perubahan nih terjadi sama anakku gitu. Itu kita mulai ada indikator-indikator apa aja tuh?
Betul, jadi memang harus jeli gitu ya, karena tadi anak tidak bisa ngomong dirinya kenapa, tapi bisa kita lihat dari perilaku-perilaku yang berubah. Misalnya, ketika dia biasanya lumayan ceria nih gitu ya, bisa ya walaupun mungkin sedih sebentar gitu ya, tapi kemudian oke, ceria lagi, tapi kita lihat kok dalam beberapa hari ini cenderung moodnya low gitu ya, murung gitu ya, kayak males ngapa-ngapain, walaupun mungkin biasanya juga males, tapi ini malesnya dalam kondisi yang lebih ekstrim gitu ya. Ada hal-hal yang biasa dia senangi tiba-tiba dia nggak mau lakukan, itu udah satu tanda gitu ya. Kemudian murung terus-terusan, kemudian bisa juga kayak nafsu makan turun ya, dan benar-benar yang paling mungkin sering adalah males ngapa-ngapain, bahkan hal yang dia suka sekali dia bisa happy lakuin biasanya sama sekali enggak, ataupun ngelakuin tapi biasa aja, itu udah tanda yang cukup berat gitu ya, cukup perlu jadi perhatian. Dan juga mungkin dalam bentuk kayak perilaku tantrum gitu ya, nangis, kemudian tiba-tiba marah nggak jelas, meluapkan kekesalannya, walaupun dulu mungkin melakukan, tapi ini dah dalam kondisi yang lumayan lama, intensitasnya lebih dari sebelumnya, itu perlu jadi perhatian. Perubahan-perubahan itu perlu di note sama mama sama papa. Terus ketika mulai melihat adanya tanda-tanda perubahan itu, apa yang sebaiknya para orang tua lakukan? Nah, dalam kondisi ini memang butuh waktu gitu ya, karena tadi anak nggak ngerti apa yang dirasakan, ya tiba-tiba nggak mau aja gitu ya. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu pendekatan lebih gitu ya, lebih ke arah nggak perlu tanyain kenapanya dulu karena dia pun nggak tahu gitu ya, tapi just nemenin aja. Jadi divalidasi, direfleksikan emosinya. Kamu capek ya sekolah terus, kamu capek ya nggak bisa main keluar. Nah, dari situ kita bisa tahu masalahnya kenapa dia gitu ya, jauh dari teman-teman kah, atau tuntutan dari sekolah yang terlalu banyak tugas online harus divideoin, sementara dia bukan anak yang ekstrovert gitu ya, anak yang introvert, itu kan jadi satu tekanan. Jadi kita yang pancing apa perasaannya dulu, kemudian intinya adalah buat dia nyaman dulu sama kita. Jadi kita tuh orang yang sangat nyaman, bukan kita. Jangan panik dulu gitu ya. Untuk mama-mama biasanya kan, aduh kenapa kamu, kenapa? Dia nggak tahu gitu. Tapi tenangin diri dulu, temenin dulu. Karena itu kayak obat P3K tuh, obat P3K yang paling awal banget kalau jatuh dicuci gitu ya. Kalau ini temenin dulu. Ya, itu yang penting dilakukan dulu. Kemudian, di situ kan mulai, dia sendiri dengan pertanyaan kita mulai berpikir gitu ya, apa yang dia nggak suka, kita boleh apa, bagian mana yang nggak disuka, mama bisa bantu apa, tapi pelan-pelan aja, jangan langsung di-push gitu, kenapa, dia nggak tahu. Jadi pelan-pelan aja, biarin anak yang terbuka sendiri, karena kita nggak bisa paksa juga, intinya temenin dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kurun waktu terus-terusan nih, misalnya 2 minggu gitu ya, benar-benar kondisinya benar-benar tambah moodnya low gitu ya, dan benar-benar berat badannya bahkan turun gitu, sampai males ngapa-ngapain, mandi pun susah gitu, itu berarti itu sudah satu tanda butuh pertolongan yang lebih gitu ya. Jadi perlu dibawa ke professional help gitu. Tapi mama ini adalah pertolongan pertama, mama dan papa itu adalah pertolongan pertama anak. Itu adalah case apabila yang di rumah adalah papa atau mamahnya. Tapi kalau misalkan mereka adalah orang tua yang bekerja gitu, terus anak dititipin sama oma atau opa gitu. Butuh waktu gitu ya untuk melihat perubahan perilaku, itu memang dibutuhkan interaksi gitu ya. Kalaupun omanya yang jagain, berarti kita perlu tahu, perlu kepo gimana gitu anak selama ini gitu, karena ini kan situasi yang beda dari biasanya gitu ya. Ada yang berubah nggak? Itu perlu kita komunikasi dengan orang terdekat gitu ya. Jadi jangan sampai udah terlambat,
untuk ngetahuin hal itu gitu ya. Mungkin omanya juga nggak merhatiin gitu ya, tapi ketika kita bangun interaksi gitu ya, bahwa memang kita titip, tolong dilihatin dan kasih tahu ke saya update-nya apa, ada yang berubahkah, ada yang anehkah gitu ya, ada yang tidak seperti biasanya. Nah itu perlu banget gitu ya, walaupun kita nggak handle sendiri, tapi paling tidak ada orang yang bisa kasih info itu ke kita. Dan sama prosesnya, ya mau nggak mau gitu ya, kita tuh sebenarnya orang yang dipercaya gitu ya sama anak kita. Jadi ya kita, mama papa adalah orang yang pertama yang membantu anak untuk bisa ngelewatin hal ini. Ini dalam tadi situasinya yang sangat sulit, kita aja sulit gitu ya. Jadi kita perlu empati juga bahwa anak kita juga mengalami hal yang sama, tapi mungkin beda kasus, kita di kerjaan, dia di sekolah gitu. Jadi benar-benar ya paling tidak ada waktu quality time bareng anak untuk ngomongin tadi kenapa, ada apa, ya biarin cerita aja gitu ya. Dan kalaupun menemukan hal-hal yang misalnya dapat info gitu ya dari oma begini-begini, oke, ya tanyain aja gitu ya. Tadi oma bilang gini gitu, mama pengen tahu dong cerita kamu gitu ya. Jadi tapi jangan bentuk menyalahkan, tapi sebagai pengen tahu, penasaran dengan apa yang dikerjakan seharian gitu ya. Jadi anak juga nyaman cerita gitu. Oke. Tapi kalau dari kacamata Melisa sendiri sebenarnya dampak negatif apa sih yang paling berasa selama proses sekolah online ini, dan bagaimana kita mengantisipasi itu? Memang pasti ada plus dan minusnya gitu ya, tapi ini benar-benar satu tantangan yang perlu dihadapin gitu, karena kita nggak tahu kemungkinan sekolah online ini akan ya terus-terusan gitu ya, karena memang zamannya udah digital gitu-gitu ya, jadi perlu memang diikutin. Dan kalau yang sangat-sangat berpengaruh sekali gitu ya di anak-anak adalah perubahan lingkungan, ya itu antara sekolah, posisi sekolah adalah tempat belajar, itu kan udah persepsi anak gitu ya, ketika pagi mandi berangkat sekolah pakai seragam, itu artinya bahwa anak itu siap untuk pergi sekolah, belajar di sana. Tapi sekarang berubah nih gitu ya, sekolahnya nggak ada secara fisik gitu ya, jadi dia mandi tanpa seragam mungkin, atau ya udah pakai seragam tapi di rumah. Jadi perubahan lingkungan ini itu juga berat gitu, karena di otak di rumah itu mungkin main gitu ya, di rumah nggak ada guru gitu. Jadi untuk kesiapannya pun itu beda sekali gitu. Jadi otaknya udah belajar kalau sekolah, di sekolah itu begini, tapi ini aku di rumah, dan buat shift untuk jadi siap gitu ya, walaupun di rumah tapi aku sekolah, itu berat buat anak-anak. Kayak kita aja, kalau kita kerja di kantor gitu ya, ada kantornya, beda rasanya ya ketika kita kerja dari rumah, feel-nya beda ya. Itu anak juga ngalami hal itu. Itu pertama, lingkungannya. Kemudian karena di rumah gitu ya, karena di rumah motivasi internal anaknya ini perlu kuat sekali gitu, karena tanpa ada pengawasan yang lebih gitu ya, kayak misalnya di sekolah nggak fokus dikit, gurunya langsung panggil gitu ya, tapi di rumah kadang mungkin matiin tanpa video gitu, nggak ada yang tahu juga gitu ya. Anak sekarang kan pintar ya, bisa di-freeze-in atau gimana gitu. Jadi tanpa pengawasan, jadi itu juga akan membuat dia susah juga untuk ngikutin pelajaran ya. Dan kondisi untuk kita nangkep pelajaran di layar dengan secara langsung itu juga beda. Mungkin ada anak yang memang bisa karena dia orang yang visual gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang anak-anak yang butuh interaksi gitu ya, itu akan susah masuknya gitu. Kemudian dari sisi isolasi sosial itu juga parah gitu ya. Intinya adalah karena anak ini kan butuh belajar untuk berinteraksi sama orang gitu ya, sama temen, karena ketika ketemu secara langsung mungkin terjadi konflik dan lain-lain dan harus nyelesain gitu ya. Betul. Kalau di
secara online nggak bisa gitu ya. Ya udah mute aja gitu ya. Kalau enggak ya kalau konflik pun akan susah gitu. Maksudnya malah akan jarang terjadi hal itu. Interaksinya kurang sekali sehingga komunikasinya pun mungkin akan nggak terlalu berkembang dengan baik gitu ya. Mungkin karena ini masih dalam proses awal sekali, mungkin besok-besok bisa jauh lebih baik gitu ya. Kemudian selain itu isolasi sosial, kemudian tadi yang berhubungan dengan kemampuan daya tangkap ya, itu mau nggak mau akan jadi berhubungan dengan nilai gitu ya. Berhubungan dengan nilai itu hubungannya dengan orang tua juga gitu ya. Jangan-jangan jadi orang tuanya jadi wah nilaimu kok jelek, waduh itu tambah bikin anak down lagi. Banyak hal gitu ya yang bisa terjadi gara-gara online ini. Secara fisik kesehatan pun akan berpengaruh. Mata gitu ya, kesehatan mata mungkin jadi gampang minus, jadi makanya perlu kasih kacamata gitu ya, walaupun bukan kacamata yang minus tapi buat nangkal gitu ya. Kemudian posisi duduk, punggung gitu ya, itu juga sangat berpengaruh ke anak, kesehatan anak. Karena kadang kan enak aja gitu ya, di kasur aja kan kelihatan hanya segini gitu ya. Jadi duduknya nggak benar, padahal dalam waktu yang berjam-jam. Gitu. Jadi cukup banyak hal yang terjadi. Walaupun ada positifnya juga, karena mau nggak mau orang tua akan dipaksa untuk masuk dalam pendidikan anak, ya. Tapi masalahnya sesiap apa orang tua menghadapi hal ini gitu. Kalau nggak siap ya, dan tidak berusaha memahami apa yang terjadi sama anak, pasti tuntutannya akan tinggi. Dan itu yang bikin anak jadi tambah stres. Padahal situasinya ini lagi beda loh, situasinya tuh susah, tapi aku dituntut untuk sama nilainya atau untuk suksesnya sama ketika dalam kondisi normal itu nggak adil. Makanya mama-mama dan papa-papa saya harap gitu ya dalam situasi yang COVID ini benar-benar mungkin turunin standar sedikit gitu ya, karena kita semua dalam kondisi yang benar-benar susah gitu. Untuk bertahan aja anak bisa bangun pagi dan nyalain dan dengerin itu udah luar biasa sebenarnya. Ya, jadi perlu diapresiasi juga semangatnya walaupun masih gitu ya males, tapi itu perlu diapresiasi. Saya menemukan satu kata yang menarik sekali loh tadi yang Melissa sampaikan gitu, dibalik dari sedemikian banyaknya hal yang harus kita alami gitu, faktor-faktor negatif, perubahan-perubahan gitu yang mau nggak mau kita hadapi, ternyata terus apa ya passwordnya ya untuk bisa menghadapi semua itu? Apakah hati yang gembira, hati yang bahagia, atau banyak berdoa, banyak bersyukur? Ternyata tadi aku nangkap satu hal yang sangat langsung kayak oh ini nih gitu, yaitu turunkan standar. Kayaknya itu ya Mel ya. Untuk turunin ekspektasi ke anak. Turunin gitu ekspektasi ya. ke anak gitu ya. Oke. Iya, itu penting banget karena anaknya lagi aduh susah banget gitu. Kalaupun saya balik ke zaman kecil dan saya ngalamin ini juga kayaknya bakalan susah banget gitu ya. Saya bakal nangis terus kayaknya ya gitu. Jadi memang susah gitu. Jadi pahami situasinya dan turunin ekspektasinya. Oke. Nah, saya juga sempat kepikiran tuh bahwa ketika kita bisa menyalurkan energi yang baik gitu kepada anak, otomatis kan para orang tua itu harus menyadari betul bahwa mereka happy dong. Betul. Karena kan mungkin logikanya orang tua yang stres nggak mungkin bisa memberikan vibe yang positif gitu untuk circle di rumah, untuk anaknya gitu. Nah, ada saran nggak nih untuk para orang tua untuk ngecek diri dulu, ini aku dalam posisi yang oke nggak ya nih gitu? Atau mungkin dia dalam posisi yang lagi kesal misalkan. Apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua itu? Itu benar banget. Jadi memang kunci utamanya sebelum kita ngatasin anak kita sendiri pun harus sembuh dulu gitu ya. Kita harus tahu caranya untuk handle diri kita sendiri karena kalau kita stres, anak kita pun akan kena dampak
stres kita gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kalau di pesawat mah gitu ya, biasanya kan kalau terjadi apa-apa kamu yang pasang oksigen dulu baru nolongin anak kamu gitu ya. Nah itu pun perlu dilakukan dalam kondisi ini gitu. Jadi mamahnya perlu sehat mental dulu sebelum bisa ini anaknya gitu ya. Kalau mamanya nggak sehat mentalnya ya berarti anaknya juga akan terpengaruh gitu. Nah caranya gimana ya, karena mama ataupun papa juga lagi struggle kan dalam hal ini gitu, baik finansial, kemudian secara relasi juga. Betul. Gitu ya, itu juga berpengaruh sekali. Jadi ini pengaruh COVID ini ke semuanya gitu ya. Betul. Semua ngalamin. Jadi kalau mama dan papa, yang paling penting adalah perlu namanya kesadaran diri. Gimana caranya supaya sadar diri gitu ya, punya self awareness tentang dirinya. Perlu dicek berkala gitu ya, perlu dirasakan. Makanya perlu banget untuk saya biasa nyebutnya mindfulness gitu ya, menyadari kondisinya saat ini gitu. Dari apa? Misalnya yang dirasakan dulu. Apa sih yang dirasakan hari ini? Oke. Misalnya, aku kayaknya sedih. Sedihku tuh ada di level berapa? 1 sampai 10? Ada di level berapa? Itu perlu dilatih gitu ya untuk menyadari emosinya. Karena ketika kita merasakan emosi tertentu, mau nggak mau perilaku kita pun akan berpengaruh gitu ya. Misalnya marah gitu, aku kayaknya nggak tahu lagi, jengkel aja gitu ya rasanya. Oke, jengkelnya apa yang bikin jengkel sebenarnya? Jadi tahu dulu apa sih yang bikin jengkel supaya akhirnya nggak, jengkelnya tidak dilampiaskan ke anak gitu, atau ke suami atau ke pembantu. Apa yang bikin aku jengkel? Terus caranya supaya aku bisa nyaman kayak apa? Gitu ya. Jadi ada caranya untuk mindfulness itu. Lihat dulu gitu ya, maksudnya mundur dulu gitu ya dari kondisi ini, kemudian kita lihat, amatin. Kalau saya biasanya kadang untuk mengamati apa yang terjadi sama saya, kadang saya bayangin gitu ya, saya mengamati diri saya, ini Melisa lagi mikir apa sih? Susah belajar online gitu ya misalnya, kemudian yang dirasain apa gitu. Oh, Melisa lagi rasanya takut. Kemudian ada nggak sensasi tubuh yang dirasakan? Kayaknya ini, jantungnya berdebar lebih kencang. Terus apa ya yang bisa bikin Melisa lebih nyaman? Dengan tahu dulu apa yang dipikirin, apa yang dirasakan, benar-benar rasanya juga tidak hanya emosi tapi fisik gitu ya. Itu bisa membantu kita jadi lebih ngeh apa yang harus dilakukan supaya aku bisa nyaman ya. Nah setelah tahu caranya, lakukan itu, kemudian baru kita bisa siap gitu ya untuk bertempur ngadepin anak kita. Jadi self-care itu sama dengan child-care. Ya, merawat diri, memperhatikan diri itu sama dengan kita merawat anak. Jadi jangan dipisahkan. Gak ada waktu gitu ya kadang. Gak ada waktu sama sekali nih gitu. Aku harus ada sama anakku. But kamu harus siap mental dulu. Kamu harus perhatiin juga diri kamu dulu supaya kamu oke dulu, nyaman dulu, baru kamu ke anakmu. Jadi self care is child care gitu ya, nggak bisa dipisahin. Orang bilang egois, ya biarlah penilaian mereka gitu ya, tapi itu sangat penting sekali. Jadi buat mama-mama, tanyain, aku nyamannya gimana ya? Tapi bukan berarti lepas dari tanggung jawab ya. Itu misalnya ini perlu juga kerjasama sama pasangan. Aku lagi nggak enak. Jadi menyadari diri itu juga membantu kita mengkomunikasikan hal itu ke orang lain. Ya misalnya pasangan, aku lagi agak jengkel hari ini gitu ya, jadi boleh nggak bantu aku di bagian ini, misalnya 10 menit dulu deh gitu, aku sambil relaksasi nafas dulu deh, aku jalan-jalan dulu sebentar, nanti aku balik lagi. Jadi suami pun tahu kebutuhan kita gitu ya, bahwa kita butuh me time dengan alasan ada perasaan yang nggak nyaman nih sama aku. Kalau aku langsung hadapi anakku, mungkin aku akan jadi membuat anak jadi kesal.
dan marahku tambah besar misalnya. Jadi dalam kondisi ini self awareness kemudian self care itu penting. Ingat analogi oksigen gitu ya, masker oksigen di pesawat itu perlu banget untuk mama dan papa. Wow. Itu sih. Berarti ini memang perlu teamwork juga ya, membangun teamwork yang sangat kuat Betul. juga ya antara suami, istri, papa dan mama gitu, ataupun semua stakeholder yang ada di dalam, termasuk pengasuh ataupun oma, opa, siapapun yang dititipkan anak. Betul. Ya. Nah, stres itu juga adalah ketika kita melihat anak-anak udah online pakai gadget, main dengan gadget, itu kan. Sebenarnya ada nggak sih regulasi keseimbangan yang menurut Melissa ini cukup ideal diterapkan ke anak-anak tentang pengaturan screen time antara aktivitas fisik dan juga waktu tidur? Sebenarnya kalau dulu gitu ya, sebelum COVID ini ada gitu dan belum online, itu lebih sangat strict sekali gitu ya untuk penggunaan gadget gitu ya, karena memang perlu diminimalisir gitu, karena tidak terlalu, kalau kita masih kecil ya sebenarnya tidak terlalu diperlukan gitu ya. Nah, dalam kondisi yang online ini gitu ya, sebenarnya 15-20 menit untuk anak itu lihat di layar gitu ya, 15-20 menit, karena atensi anak pun itu sangat terbatas sekali, 5-10 menit gitu ya kalau anak-anak TK, bahkan 3 menit gitu ya. Jadi 15-20 menit itu udah maksimal sekali gitu. Jadi setelah itu istirahatkan mata gitu ya. Dan kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu memang butuh kebutuhan untuk bergerak secara kinetis itu banyak gitu ya. Jadi setelah lihat layar terus selama 15-20 menit, istirahat. Saya nggak tahu sih aturan di sekolahnya gimana, tapi begitu waktu istirahat ajak anak untuk bergerak ya, karena ini juga struggle ketika online karena jadi nggak banyak bergerak. Kalau di sekolah kan istirahat lari-lari gitu ya, ini nggak sama sekali, makanya perlu anak-anak untuk diajak bergerak, istirahatnya bergerak, entah ngapain gitu. Dan salah satu cara juga yang menarik gitu ya, karena saya seneng banget dengan teknik mindfulness gitu ya, menyadari diri gitu, dan anak pun bisa diajarin hal ini gitu. Fungsinya apa? Untuk anak fokus, sebenarnya fokus sama apa yang terjadi sama dirinya. Dan yang biasa mungkin bisa dilakukan oleh anak, karena anak selain butuh gerak, ya udah suruh lari aja atau lompat tali gitu ya, biarin lompat tali. Kemudian setelah itu duduk dulu dengan nyaman, kemudian nafas pelan-pelan, dipegang dadanya gitu ya. Sambil pelan-pelan tarik nafas, misalnya tarik nafas 3 hitungan lewat hidung, hembusin lewat mulut gitu ya. Sambil ini di dadanya dirasain ada bunyi ada apa ya rasanya, jeduk-jeduknya gitu ya, biar dia ngerasain ada kondisi itu di dirinya. Itu bisa dilakukan, tapi memang perlu banyak fisik gitu ya. Jadi jangan dilarang kalau anak-anak jadi ketika online ini jadi banyak lari-lari ngeratakin apa-apa gitu ya, karena memang itu kebutuhannya gitu. Jadi ya udah biarin aja, karena itu juga kebutuhan dia untuk mengeluarkan energinya secara fisik. Bahkan itu sebenarnya butuh waktu 1-3 jam anak itu butuh untuk lakukan hal itu untuk gitu berantakin ya. lemari ya. Berarti kita memberikan space juga gitu, khusus di pandemi ini kebutuhan dia untuk berantakin lemari, untuk berantakin mainannya, dan membiarkannya sedemikian berantakan. Iya betul, ya itu memang jadi Jadi, nah ini perlu dipahamin bahwa anak perlu untuk bergerak, mengeluarkan energinya. Jadi, ya dipahamin berarti mungkin akan jadi berantakin. Jadi, jangan langsung dimarahin gitu ya, dihindari marah-marahin karena itu kebutuhannya. Tapi sambil diajarin kalau sudah berantakin,
Kalau ini sudah tercecer di mana-mana, berarti harus tanggung jawab, dimasukin satu-satu, kemana tempatnya, gitu ya, itu juga perlu dilatih, itu. Oke. Jadi tadi paling intinya adalah begitu istirahat, karena saya nggak tahu online school itu istirahatnya berapa lama gitu ya, tapi begitu istirahat, oke, jauhin dulu, jangan mainan gadget, jangan lihat yang layar laptop gitu ya, tapi gerakan fisik gitu ya, dan interaksi sama mama karena atau orang rumah gitu ya, untuk melatih dia komunikasi juga. Oke, ya, wow. Semakin menarik dan semakin mendalam ini informasinya buat para ibu-ibu dan bapak-bapak muda khususnya ya. Aku ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman, tapi karena cukup banyak, aku pilihin 3 aja ya. Mudah-mudahan bisa mewakili juga teman-teman Rise and Shine yang lagi berkesempatan untuk nonton channel ini. Yang pertama nih Mel, apakah rasa bosan itu bisa mengganggu kesehatan mental anak? Tergantung anaknya gitu ya, tergantung anaknya. Ada anak yang bosan malah jadi kreatif, bisa jadi gitu ya. Tapi ada anak yang bosan terus akhirnya mungkin akan berpengaruhnya ke bosan, jadi nggak dengerin, jadi nilainya jadi nggak paham, jadi nilainya jelek. Nah, itu yang jadi akhirnya ke kesehatan mental gitu ya, sementara ada lingkungan yang penuh tuntutan gitu. Jadi nggak langsung faktor bosannya terus akhirnya ke kesehatan mental, nggak, tapi akibat dari bosan itu apa nih gitu. Misalnya jadinya nggak dengerin, terus nilainya jelek, terus akhirnya dimarahin mama gitu ya, atau papa, kemudian dia jadi percaya dirinya turun. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Jadi ini lingkarannya panjang gitu ya, tapi jangan khawatir, bosan pun itu bisa membantu anak kreatif kok gitu. Jadi pintar-pintarnya mama dan papa aja juga membantu dia melihat situasi yang bosan itu sebagai sesuatu yang ternyata bisa menyenangkan juga. Ternyata ada hal lain yang bisa dilakukan gitu ya, untuk mainan apa yang lain gitu. Itu bisa bantu banget untuk kreativitas, karena kreativitas muncul awalnya mungkin dari kebosanan juga bisa jadi. Oke, kalau mama dan papa udah mengetahui bahwa dia kelihatannya bosan, ya itu good gitu ya, berarti pahami kondisinya, memang dia lagi bosan. Apa yang bisa bantu dia untuk tidak bosan? Tapi jangan dipaksa juga untuk, oke, kamu pokoknya harus gitu. Oke, kasih waktu aja. Gitu ya. Kita juga dalam situasi ini perlu namanya fleksibel. Gak bisa untuk aturan itu selalu tegak. Itu akan jadi beban juga. Perlu fleksibilitas. Oke. Next nih Mel. Mungkin tadi sedikit kita tadi udah sempat bahas sih, tapi mungkin kita akan coba jawab lebih detail lagi gimana ngatasi anak yang memang punya kecenderungan rewel. Jadi mungkin anaknya dia ini lebih sering rewel daripada ketawa-ketawanya kali ya di rumah ya. Nah, untuk mengatasi yang kayak seperti ini gimana nih Melissa? Nah ini juga jadi perhatian gitu ya, rewelnya kenapa gitu ya, kok beda dengan anak-anak yang lain ya. Jadi anak rewel itu artinya bisa jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang belum terpenuhi, karena dia nggak ngerti. Kita kan secara kalau dewasa udah ngerti nih, oh aku lagi sedih, pengennya diapain gitu ya. Kalau anak nggak ngerti karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan dia memahamin emosi gitu ya. Jadi yang dia tahu ya rewel aja gitu ya. Mungkin dengan rewel saya nggak tahu ini butuh penjelasan lebih gitu ya, di saat apa dia rewel gitu. Itu perlu diketahui juga. Biasanya pagi, siang, malam, karena pasti ada triggernya, dan kemungkinan besar adalah ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi, atau bisa jadi malah dengan rewel kebutuhannya bisa terpenuhi ya. Jadi dengan rewel dia dapat perhatian dari orang tua, jadi diperhatiin, bisa jadi dia akan rewel terus supaya dapat perhatian, walaupun perhatiannya dalam bentuk mungkin dia dimarahin. Tapi untuk anak gitu ya,
karena dia butuh itu apapun dia lakukan gitu ya, supaya orang tuanya lihat dia. Ataupun ketika dia rewel, ada ya udah biar cepet diam, dikasih deh apa yang dia mau. Nah itu juga anak tuh pinter gitu ya, jadi belajar bahwa aku nangis deh biar dapat ini gitu. Secara nggak langsung bisa. Jadi perlu diketahui juga secara dalam gitu ya, kapan, kemudian apa yang bisa bikin dia diem gitu ya. Nah itu perlu orang tua tahu. Oke, mudah-mudahan tadi yang kedua sudah cukup menjawab. Terus yang berikutnya adalah perlukah berkonsultasi ke psikolog apabila anak mulai banyak memberontak? Ini lagi-lagi bukan berarti anaknya yang bermasalah gitu ya. Kadang gitu ya perlu juga orang tuanya untuk melihat diri gitu ya, bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai sehingga anak memberontak gitu ya. Jadi itu ini yang cukup kalau ngomongin tentang anak, kesehatan mental anak itu kadang orang tuh bukan hanya anaknya yang perlu diperbaiki, tapi satu paket, bahkan satu keluarga, bahkan sama pembantunya gitu ya. Oma, opa, pembantu semua itu perlu untuk tahu gimana cara handle anak gitu ya. Tapi kalau memang belum bisa diketahui kenapa anak memberontak gitu ya, it's good ketemuin dengan psikolog karena atau siapapun gitu ya, professional help atau konselor gitu, supaya tahu dan nyaman. Mungkin yang bikin kesel adalah orang tuanya sehingga dia nggak bisa ngomong gitu ya, tapi ketika dia ketemu orang lain yang jauh lebih netral, dia bisa ngomong terbuka. Tapi ya lagi-lagi orang tua harus, misalnya pun yang bikin kesel adalah orang tuanya, ya orang tua harus terbuka juga bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dari dirinya sehingga anaknya pun nyaman. Oke. Oke, itu teman-teman Rise and Shine dan ibu-ibu yang udah nitip pertanyaan. Mohon maaf kita bisa sharekan ke Melissa 3 aja karena faktor durasi juga ya, kita harus pilih gitu 3 dari sekian banyak pertanyaan. Saya bisa dapat banyak hal loh, obrolan dengan Melissa hari ini adalah tentang fleksibilitas, tentang menurunkan standar, tentang self-awareness gitu, dan tentang full attention gitu kepada anak-anak. Dan apalagi kira-kira Mel yang perlu diasah oleh para orang tua hari-hari ini di masa-masa pandemi ini demi keberlangsungan kebahagiaan yang tetap harus diupayakan ya kan hari-hari ini, baik antara relasi antara ayah, ibu dan juga anak tentunya. Memang dalam kondisi pandemi ini sudah di luar kontrol kita gitu ya, kita nggak bisa kontrol hal ini ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kontrol tapi kita berusaha banget untuk mengontrolnya, itu akan bikin kita stres gitu ya. Jadi salah satu adaptasi yang paling baik gitu ya untuk kondisi ini, sesuatu yang tidak bisa kontrol, adalah accept bahwa hal ini memang terjadi. Terima bahwa pandemi ini ada, dengan segala kesulitannya ada, dengan segala struggle dengan anak itu memang ada. Itu perlu diterima dulu gitu ya, supaya kita bisa tahu ketika kita sudah terima bahwa ada hal ini terjadi, untuk melangkahnya tuh lebih enteng gitu ya, untuk how to manage anak gitu ya. Karena dengan nerima pun itu ada bentuk kesadaran bahwa memang kondisinya susah, beda dengan sebelumnya, tapi aku harus adaptasi dengan hal ini walaupun susah. Itu penting banget untuk punya keterampilan menerima kondisi ini sebagai bagian dari hidup kita gitu ya, hidup seluruh masyarakat di dunia ini gitu, mereka semua ngalamin. Jadi ketika kita tidak punya kemampuan untuk merubah, terima. Oke. Ya, itu sih. Ya. Satu lagi nih passwordnya berarti adalah keterampilan mengasah keterampilan untuk menerima, acceptance. Gitu ya.
Oke. Betul. Waduh, hari ini aku banyak belajar sekali. Sama-sama, Bu. Aduh, saya juga senang bisa share gitu ya, Iya, karena iya. ya yang struggle banyak sekali. Kalau misalkan ada teman-teman Rise and Shine yang membutuhkan pertolongan pertama, ternyata gagal dan mereka merasa bahwa ini kayaknya aku harus ketemu dengan psikolog nih gitu. Caranya gimana nih, Mel? Bisa hubungin saja ke rumahkonsul_id gitu ya, itu IG-nya, bisa cek di IG-nya rumahkonsul_id atau di 1% official. Ya, Oke. saya ada praktek di 2 tempat itu, jadi bisa hubungin aja untuk konseling dengan saya misalnya gitu. Melisa, thank you banget. Sama-sama. Sukses selalu, tetap berkarya sekalipun di masa pandemi. Iya, thank you buat Iya, kesempatannya. Semoga iya. membantu mama-mama dan papa semua ya. Iya, terima kasih. Sehat selalu ya untuk kita semua ya. Iya, amin, sehat. Oke, oke. Nah, teman-teman Rise and Shine, demikian tadi obrolan saya dengan teman saya Melisa, psikolog anak. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. God bless you. Bye-bye. Rise and shine, rise and shine, rise and shine, rise and shine.